Pace bene, masih di mea culpa. Ada yang masih hangat membicarakan soal umat muslim memberi ucapan selamat Natal kepada Kristen, kepada Katolik. Ada yang berkata dari pihak Kristen, bukan persoalan kami tidak butuh ucapan selamatmu. Saya pikir ini pun harus dikritisi. Kita senang untuk disapa. Siapa di antara kita tidak senang mendapatkan sapaan, ucapan selamat untuk hal-hal yang kita alami, yang kita rayakan, yang kita pestakan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, "Hei, selamat ulang tahun" atau "Selamat Hari Natal", pasti kita senang. Saya tidak tahu, mungkin ada yang lain-lain dari perasaan kita, tapi saya pikir secara umum kita senang bila disapa. Maka tidak pas juga kalau kita katakan, kami tidak butuh ucapan selamatmu. Tidak benar itu, mungkin kamu yang tidak butuh, tapi orang lain butuh. Kemarin saya ketika hari raya Natal, saya membawa komuni viaticum, komuni kepada orang sakit. Dan saya membawa satu komuni, hosti kepada seorang bapak yang sudah uzur, di usia indah katanya, yang adalah Katolik bersama dengan istrinya dan anaknya ada 10 orang, sudah berkeluarga masing-masing, hanya satu yang menjadi Katolik. 9 yang lain menjadi Islam, Muslim. Lalu saya tanya-tanya, rupanya ibu itu dulu yang adalah Katolik. Bapak itu sebelumnya Muslim dan mengajak suaminya menjadi Katolik. Nah, suami inilah yang saya bawakan komuni kudus. Anak-anaknya kembali ke Muslim dan tinggal satu anaknya yang menjadi Katolik dan mau terlibat di dalam gereja. Anak-anaknya datang membawa roti, membawa makanan, mengucapkan selamat Natal kepada bapak dan ibunya yang masih Katolik. Dan saya tiba bersama dengan pengurus ketika keluarga sedang berkumpul waktu itu, dan tentu keluarga mayoritas adalah Muslim. Dan si pengurus gereja meminta kami mau mengantar komuni suci dan mohon waktu sebentar, kami mau membuat acara singkat. Lalu akhirnya saya pun memulai satu ibadat singkat dalam proses penerimaan komuni itu. Dan saya pikir tidak tepat kalau kita terapkan perkataan di awal, kami tidak butuh ucapan selamatmu. Anaknya adalah Islam, Muslim. Maka dia butuh ucapan itu sebagai hubungan antara anak dan orang tua. Dan ini menjadi pesan yang istimewa saya pikir dalam hubungan dengan bacaan hari ini tentang pesta keluarga kudus. Dalam renungan yang tadi saya bagikan, tugas kita ialah merawat kekudusan keluarga. Merawat kekudusan keluarga. Pada awalnya keluarga kita kudus. Pada awalnya Allah sendiri menghendaki keluarga kita kudus. Dibaptis, diterima sebagai anggota dari kerajaan Allah. Pernikahan itu adalah sakramental, sakramen. Kristus hadir di situ, maka kekudusan ada di dalam keluarga. Nah, yang menjadi perjuangan adalah kekudusan keluarga itu harus diperjuangkan. Kita bisa lihat apa yang terjadi dalam keluarga kudus Nazaret. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Allah. Keilahian Yesus toh juga dibentuk dalam kemanusiaannya keluarga itu. Membawa anak kepada Allah. Dan hal serupa berlaku di keluarga kita masing-masing. Apakah kita merawat kekudusan keluarga dengan membawa anak kepada Tuhan? Saya pikir ini adalah pekerjaan yang panjang. Semoga saja kita semakin terdorong
untuk memelihara kekudusan keluarga kita. Pace e bene.